yang sudah kita diskusikan bersama pada minggu kedua, yaitu tentang seorang anak usia 12 tahun dengan keluhan sesak ya. Oke, jadi mungkin mengingatkan kembali ini terjadinya sesaknya pada saat dia beraktivitas, kemudian memberat ya, dan ternyata sudah ada riwayat sesak sebelumnya. Dari pemeriksaan didapatkan suara nafasnya normal dan terdapat bising jantung mid sistolik grade 3 pada sternum kiri ya. Nah, ini adalah data lengkap pada anak tersebut. Oke, anak laki-laki perempuan ya, perempuan usia 12 tahun 4 bulan ya. Oke, ini yang saya warnai kuning-kuning adalah clue penting untuk penegakan diagnosis pada kasus ini ya. Jadi dengan keluhan utama sesak, sesaknya dirasakan setelah berolahraga, ditandai napas cepat dan mongstrong ya. Kemudian ada riwayat sesak sebelumnya ya, dan selalu dipicu oleh aktivitas, namun biasanya membaik setelah beristirahat. Kemudian, nah ini ya, ada tanda-tanda sesak di malam hari ya, yang berkurang apabila tidur dengan bantal yang tinggi. Kemudian riwayat penyakit dahulu ada batuk berulang ya, sejak 1 tahun terakhir biasanya ada demam dan napas cepat. Berarti ini arahnya ke infeksi saluran napas berulang ya, dan tidak ada riwayat biru. Jadi untuk kelainan sianotik bisa kita singkirkan. Dari riwayat penyakit keluarga kita bisa melihat ada faktor resiko ya, di mana kakak pasien juga menderita penyakit jantung bawaan ya. Kemudian dari riwayat terapi di sini belum diterapi untuk sesaknya. Kemudian untuk batuknya dapat terapi antibiotik. Untuk riwayat kehamilan di sini ada faktor resiko yaitu ibu hamil pada usia yang beresiko ya. Jadi sudah usia yang cukup tua saat hamil 41 tahun. Untuk riwayat persalinan nutrisi tidak ada masalah ya. Dan ini dari riwayat tumbuh kembang ternyata menurut ibu ada permasalahan pertumbuhan ya, di mana berat badan tidak bertambah dalam 1 tahun terakhir. Oke, kemudian dari review of system di sini dari penurunan berat badan atau berat badan yang sulit naik, kemudian ada sesak dan batuk yang berulang. Ya. Kemudian dari pemeriksaan fisik ya, ada tampak sesak dengan peningkatan nadi, peningkatan RR, saturasi yang rendah ya 85%, naik setelah pemberian oksigen nasal kanul menjadi 98%. Kemudian dari antropometri dengan berat badannya 27 kilo dan tinggi badan 140, kalau kita plotkan dia termasuk perawakan pendek ya. Kemudian dengan berat badan ideal 34, dia termasuk gizi kurang ya, persen berat badan idealnya 79,4%. Jadi masalah gizi ini juga nanti dimasukkan ke dalam diagnosis. Kemudian pada pemeriksaan kepala didapatkan napas cuping hidung ya. Sedangkan pemeriksaan toraks kita dapatkan di sini ada pelebaran batas jantung ya, ictus cordisnya tampak di IJS 6, palpasinya juga sama. Pada perkusi kita juga dapatkan batas jantungnya melebar ya ke kiri ya, kiri bawah. Kemudian dari auskultasi kita dapatkan, nah ini adalah khas pada ASD ya, yaitu suara duanya white peak split dan ada murmur mid systolic grade 3 pada sternum kiri. Oke. Lalu pada pemeriksaan paru ternyata ya ini ya, dari inspeksi ada retraksi dada, sedangkan untuk suara nafasnya masih normal. Oke. Kemudian pada pemeriksaan abdomen dalam batas normal, pada pemeriksaan ekstremitas tidak ada tanda-tanda cyanosis dan tidak ada clapping finger. Ya, dari sini kita bisa DD pada anak tersebut. Yang pertama kita bisa curiga ke arah penyakit jantung kongenital. Ya, penyakit jantung kongenital ini kita tahu klinisnya pada pasien ini adalah asianotik ya. Kalau asianotik yang paling sering adalah ASD, PSD atau PDA. Kemudian dengan batuk berulang disertai sesak, di mana karakteristik sesaknya dengan ortopnu ya, kemudian sesak yang dipicu oleh aktivitas atau dyspnoe di effort ya, maka kita bisa curiga gagal jantung ya, masih bisa di-DD dengan tuberkulosis paru atau asma bronkial. Lalu untuk masalah gizi tadi ada gizi kurang dan perawakan pendek ya. Oke, nah kita bisa ngikutin algoritma ini untuk pasien ini dia asianotik ya. Nanti kita lihat dari kita butuh pemeriksaan penunjang berupa fototoraks ya, untuk bisa tahu ini pulmonary blood flow-nya apakah normal atau menurun ya. Kalau menurun kemungkinannya ini ya, kalau meningkat
normal atau menurun atau meningkat ya. Kalau meningkat kemungkinannya bisa ASD, PSD atau AVSD. Untuk yang asianotik ya. Kalau yang sianotik dengan pulmonary blood flow yang normal atau menurun kemungkinannya bisa transposition of great artery ya, truncus arteriosus atau TABVR. Sedangkan kalau vaskularisasi paru meningkat dan klinis sianotik kemungkinannya bisa TOF atau atresia trikuspid ya. Oke, kemudian ini sama ya, dilihat dari vaskularisasi parunya, lalu setelah itu dilihat dari pembesaran jantung ya. Nanti kita bisa mempersempit kemungkinan penyakit jantung kongenitalnya apa. Oke, kemudian pemeriksaan penunjang pada pasien ini, pemeriksaan darah lengkap dalam batas normal. Kita lihat di sini nggak ada kemungkinan ke arah infeksi ya. Dari foto toraks, nah kita lihat di sini ada pembesaran jantung ya. Yang untuk melihat pembesaran jantung kita harus menghitung kardiotoraks rasio ya, di mana kalau pada dewasa normalnya 50%. Kalau pada anak-anak normalnya 55% ya. Nah, ini karena CTR-nya 59%, berarti ada kardiomegali ya. Nah, kemungkinan kardiomegali kemungkinan hipertrofi dari atrium kanan dan ventrikel kanan ya, dan konus pulmonalisnya juga menonjol. Lalu kita lihat vaskularisasi parunya juga meningkat. Kemudian dari EKG didapatkan deviasi aksis ke kanan dan hipertrofi ventrikel kanan dan RBBB. Sedangkan pada ekokardiografi, nah ini ya, kita lihat pada ekokardiografi ada defek pada septum atrium, yaitu tepatnya pada ostium secundum. Dan ukurannya lumayan besar, yaitu 18 mm. Ya. Dengan Doppler kita bisa lihat alirannya adalah left direction. Lalu di sini kita juga lihat ada pembesaran dari atrium kanan dan ventrikel kanan ya. Oh ini, ventrikel kanan dan atrium kanan. Oke. Sebentar ya, di sini masih azan.
Ya, bisa saya lanjutkan ya. Jadi diagnosis akhir pada pasien ini adalah ASD sekundum ya. Kemudian ada gagal jantung ROS kelas 3 dengan gizi kurang dan perawakan pendek. Untuk tata laksananya kita berikan oksigenasi yaitu dengan nasal kanul tadi saturasinya mencapai sesuai target yaitu 98% ya. Kemudian tata laksana suportif kita berikan nutrisi dan cairan. Untuk kebutuhan cairan ini kebutuhan cairan pada anak-anak seperti ini cara menghitungnya ya. Pakai rumus holiday segar di mana 10 kg pertama dikalikan 100, 10 kg kedua dikalikan 50 dan 7 kg terakhir karena berat anaknya kan 27 ya. 10, 10, sisanya 7. Nah, 7 kilogram terakhir ini dikalikan 20. Jadi kebutuhan anak ini sehari adalah 1640 cc per hari. Karena dia ada gagal jantung, kita restriksi 20% ya. Untuk kebutuhan kalorinya sesuai dengan rekomendasi kebutuhan harian untuk anak usia 12 tahun, perempuan yaitu 50 sampai 60 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kemudian kita berikan tata laksana untuk gagal jantungnya. Untuk prinsip tata laksana gagal jantung kita berikan diuretik, vasodilator, dan digitalis. Ya, untuk diuretiknya kita bisa menggunakan furosemid, lalu vasodilator dengan captopril. Untuk digitalis masih belum kita berikan karena tadi kita lihat untuk fungsi kontraktilitas pada anak ini masih normal ya. Ini dari hasil ekokardiografinya, fraksi ejeksinya 73,1% itu masih normal ya, sehingga cukup dengan pemberian diuretik dan vasodilator. Lalu kita tata laksana untuk ASD-nya sendiri ya, kita pertimbangkan untuk penutupan karena ini sudah usia 12 tahun dan belum menutup dan ukuran ASD-nya cukup besar, kita bisa pertimbangkan untuk penutupan ASD atau ASD closure ya, dengan patch repair ini open surgery atau amplastar occluder. Kalau amplastar occluder ini dengan kateterisasi jadi lebih non-invasif. Lalu dikonsultasikan ke dokter anak, konsultan kardiologi, diedukasikan orang tua, dan tata laksana nutrisinya adalah dengan diet. Ya, diet jantung 1 itu khusus untuk pasien-pasien dengan gagal jantung. Syaratnya adalah cukup kalori dengan karbohidrat yang sedang, rendah lemak dengan restriksi cairan ya, protein rendah dan natrium rendah. Gitu ya. Ini komplikasi yang bisa terjadi pada pasien, bisa terjadi aritmia, hipertensi pulmonal, pneumonia yang rekaren, dan endokarditis infektif. Ya, ini slide saya bergerak enggak? Yang saya share screen ini. Bergerak. Oh ya udah, oke. Saya lanjutkan ya. Ini sebenarnya kalian udah bahas banyak ya tentang ASD tadi ya pada pleno. Ini hanya review singkat aja. Jadi ASD itu adalah defek pada septum atrium. Normalnya memang ada lubang ya di septum atrium pada saat proses pembentukan jantung ya, ada foramen oval. Tapi setelah bayi lahir foramen oval ini akan menutup ya. Dan kalau masih ada defek di situ kita sebut sebagai ASD ya. Secara lokasi kita bisa bedakan ada defek pada septum ostium secundum, ostium primum sama sinus venosus ya. Untuk ASD ini yang paling sering adalah yang tipe sekundum, termasuk di kasus kita tadi yang tipe sekundum ya, itu termasuk yang cukup banyak dan untuk yang tipe sekundum itu dia bisa nutup sendiri. Sedangkan untuk yang tipe primum dan sinus venosus itu jarang bisa menutup secara spontan, gitu ya. Nah, ini kita udah bisa lihat ya kalau dari anatominya di sini adalah ini jantung yang normal, sedangkan yang ini, nah ini ya ada defeknya antara atrium kanan dengan atrium kiri ya, sehingga di sini darah mengalirnya adalah dari kiri ke kanan karena tekanan di atrium kiri lebih tinggi daripada yang kanan ya. Maka darah akan mengalir atau terjadi shunt ya dari kiri ke kanan. Kemudian oke, ini yang berdasarkan lokasi. Ini adalah sekundum ya, ini yang lokasinya berdekatan sama foramen oval. Kalau yang di bawahnya ini yang primum, yang ini yang dekatnya sinus venosus, ini ASD sinus venosus ya. Oke, untuk patofisiologinya tadi sudah dijelaskan teman kalian kelompok 1 ya, untuk patofisiologi dari ASD. Intinya multifaktorial, bisa spontan, bisa ada faktor genetik ya, terus ada mutasi gen ya, sehingga menyebabkan formasi kelainan ya pada formasi atau pembentukan septum atrium ya. Kemudian ini
ya. Seterusnya intinya mempengaruhi hemodinamik ya pada jantung ya, sehingga akan meningkatkan flow darah pada bagian kanan jantung ya. Bagian kanan jantung ini meliputi atrium sama ventrikel kanan ya. Ini menyebabkan terjadinya risiko congestive heart failure. Ini persis sama yang terjadi dengan kasus kita ya. Muncul gejala-gejala ini, penurunan exercise capacity ya, kemudian failure to thrive ya, pada pasien ini sudah mulai ya, gizinya kurang, anaknya juga stunting. Dan ada dyspnea ya, kemudian ada perubahan pada EKG-nya, RAD sama RBPB ya. Pasien juga datang dengan kondisi takikardi juga dan ada murmur yang kita dengarkan yaitu mid systolic murmur. Oke, ini untuk diagnosisnya. Jadi anamnesis memang kebanyakan sebenarnya ASD itu asimptomatik ya, tetapi kalau ASD-nya besar maka akan bisa muncul gejala. Pemeriksaan fisik biasanya anaknya tampak kurus tergantung dari derajat ASD-nya ya. Ini auskultasinya ini ya, jadi suara jantung duanya melebar dan menetap. Ini yang saya sebut dengan white peak split ya. Dan ada bising sistolik. Kemudian pemeriksaan penunjang ini EKG ya, didapatkan RAD, kemudian LVH, RVH ya, RBPB, dan fototoraks kardiomegali yang membesar adalah atrium kanan sama ventrikel kanan dengan vaskularisasi paru yang meningkat. Nah, untuk memastikan dengan pemeriksaan ekokardiografi kita bisa melihat langsung defek pada septum atriumnya. Ya. Nah, untuk ekokardiografi selain bisa melihat defeknya langsung, itu juga bisa melihat adanya pembesaran dari ruang-ruang jantung serta bisa mengetahui fungsi kontraktilitas dari ventrikel bagaimana ya. Oke, ini untuk tata laksananya. Jadi kalau ada tanda-tanda gagal jantung, maka kita bisa berikan obat-obatan untuk tata laksana gagal jantungnya ya. Nah, kapan dilakukan penutupan? Penutupan ini kalau yang tanpa open surgery hanya bisa untuk yang tipe sekundum ya, dan ada syarat ukurannya ya. Nah, ini alatnya bisa menggunakan occluder ya, yaitu occluder itu yang digunakan adalah ASO atau Amplatzer Device Occluder. Jadi pakai melalui kateterisasi ya. Nah, kapan dilakukan pembedahan? Ini adalah untuk ASD-ASD yang karena bentuk anatomisnya ini tidak memungkinkan untuk dilakukan penutupan tanpa pembedahan, maka dilakukan dengan open surgery ya, yaitu ini. Kalau tidak bisa menutup spontan ya sampai usia 5 sampai 8 tahun atau aliran piraunya besar ya. Tapi kalau pada anak-anak dengan hipertensi pulmonal artinya sudah ada komplikasi ya, hipertensi pulmonal, maka ditunda dulu penutupan defeknya sampai terkontrol atau teratasi hipertensi pulmonalnya ya. Jadi hanya diberikan terapi konservatif aja. Oke. Itu sama yang terakhir untuk gagal jantungnya sendiri, nanti kalian bisa baca tanda-tandanya dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik ya, apa saja yang terjadi, gejala-gejala apa saja yang muncul ya. Ini saya kira tadi udah saya sampaikan juga ya. Ada sesak, ortopnu ya, dan biasanya ditambah keluhan penyerta lain seperti edem ya. Kemudian pemeriksaan fisik biasanya pasien takikardi ya. Kita lihat ada pembesaran pada batas-batas jantungnya. Kemudian biasanya berkeringat ya. Kalau pada pasien anak didapatkan gangguan pertumbuhan dan suara jantungnya galop. Ya, ini adalah tanda-tanda gagal jantung. Ya. Berikutnya ada tanda gejala yang spesifik tergantung apakah ini gagal jantung yang kiri ya, atau left heart failure atau right heart failure atau RHF ya. Ini pemeriksaan penunjang yang kita bisa lakukan untuk melihat secara langsung pembesaran jantungnya ya. Kalau fototoraks ingat tadi ya, jadi dihitung CTR-nya, kardiotoraks rasionya berapa untuk secara objektif menentukan ini memang jantungnya membesar atau tidak ya. Lalu EKG kita bisa lihat adanya pembesaran ventrikel kiri, ventrikel kanan ya, pembesaran atrium atau atrium kiri atau kanan bisa dilihat dengan EKG. Kemudian ekokardiografi juga bisa secara langsung melihat kelainan anatomi, dan ini yang tadi saya sampaikan, kontraktilitas jantung juga bisa dilihat dengan ekokardiografi. Jadi bukan hanya melihat struktur aja, tapi juga fungsi kontraktilitasnya bagaimana. Ya. Lalu darah rutin, elektrolit, dan PG. Oke, ini untuk tata laksananya ya. Jadi harus dieliminasi penyakit penyebab gagal jantungnya dan terapi faktor pencetusnya. Ya, seperti kalau pada kasus kita tadi itu gagal jantungnya adalah karena ASD, maka ASD-nya juga harus dilakukan tindakan lebih lanjut ya, apakah harus ditutup atau tidak.
Kemudian tata laksana untuk gagal jantungnya sendiri ada non-farmakologi dan farmakologi. Untuk farmakologi dengan posisi setengah duduk atau semi-fowler position itu akan mengurangi sesaknya ya. Kemudian pemberian oksigen, koreksi kalau ada imbalance elektrolit, restriksi garam ya. Ini karena kasusnya anak-anak, pada anak-anak juga kita harus pastikan asupan nutrisinya ya supaya dia nggak sampai terjadi penurunan status gizi ya. Dan imunisasi tetap diwajibkan. Untuk farmakoterapi ini ya, jadi ada inotropik, diuretik, vasodilator. Inotropik itu meningkatkan kontraktilitas miokard, diuretik untuk mengurangi beban diastolik atau preload, vasodilator untuk menurunkan beban sistolik atau afterload ya. Nah, untuk jenis-jenisnya nanti bisa kalian baca ya. Ini nanti akan saya share. Kemudian untuk LO-nya tadi sudah kalian presentasikan pada saat pleno. Saya kira sudah cukup bagus apa yang kalian presentasikan. Nanti saya tambahkan mungkin beberapa referensi yang berhubungan dengan LO minggu kedua ini. Gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup ya, saya kembalikan ke moderator untuk ditutup.